hadir untuk klien saya sekarang. Saya akan mendengarkan dengan hati yang terbuka dan tanpa menghakimi. Saya dengan sadar akan mengikuti sesi konseling. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan masuk. Tadi di sini terdapat 3 kursi, ada kursi ke-1, ke-2, dan ke-3. TASPA boleh memilih salah satu kursi tersebut, di mana TASPA akan merasa nyaman saat sesi konseling berlangsung. Selesai. Baik, agar sesi konseling berjalan dengan lancar, saya boleh berdiri ke sebelah kanan. Oke, sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kita lebih akrab gitu selama sesi konseling berlangsung. Perkenalkan, nama saya Aspa. Baik, biar lebih akrab lagi, TASPA ini mau menggunakan apa? Aspa. Baik, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang memenuhi dalam sesi konseling hari ini. Dan sebelumnya ingin memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fadila. Saya sebagai praktisi konselor pada sesi konseling hari ini. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, saya tanya saja. Selanjutnya, TASPA tahu layanan konseling ini dari mana? Dari sosial media. Baik, apakah sebelumnya TASPA pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya, bahwa dalam sesi konseling itu nantinya akan berlangsung selama 3 sesi, di mana dalam satu sesinya itu berlangsung selama 45 sampai 60 menit. Di dalam sesi konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana nantinya selama sesi konseling berlangsung apapun yang TASPA katakan dan informasikan akan dijaga kerahasiaannya. Kalau boleh tahu, apakah saya boleh men-sharekan informasi tersebut di beberapa pihak yang mungkin menurut TASPA perlu mengetahuinya? Bisa kita mulai sesi konselingnya? Baik, saya sudah melihat platform yang sudah TASPA isi. Nah, akhir-akhir ini TASPA mengalami sulit untuk percaya kepada orang lain. Lebih tepatnya, kurang percaya kepada orang lain itu seperti apa ya? Saya tuh merasa akhir-akhir ini sangat sulit untuk mempercayai orang lain sejak kecil, karena orang tua saya tuh sering berbohong. Bahkan tentang hal kecil, rasanya seperti saya selalu merasa dikhianati. Jadi TASPA merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain karena kebiasaan orang tua TASPA yang sering berbohong, dan itu membuat TASPA merasa seolah-olah TASPA selalu dikhianati. Iya, jadi setiap kali ada orang yang tidak jujur kepada saya tuh merasa sangat kecewa dan marah, seperti ada yang melukai saya. Sepertinya TASPA merasa sangat kecewa dan terluka setiap kali mendengar ketidakjujuran. Seperti ada bagian dari diri TASPA yang merasa disakiti atau dikhianati. Iya, kadang juga saya merasa jika saya tidak bisa mempercayai orang lain, saya akan terisolasi. Tapi saya takut membuka diri karena pengalaman masa lalu saya. TASPA mungkin merasa bahwa kepercayaan itu sangat penting untuk hubungan, dan ketika kepercayaan itu rusak, TASPA merasa terisolasi. Tetapi di sisi lain, rasa takut membuka diri itu datang dari pengalaman masa lalu yang TASPA rasain. Benar sekali, saya tuh merasa bingung ya, ketika saya berusaha untuk mempercayai orang lain, itu selalu ada aja yang membuat saya ragu. Jadi TASPA merasa kebingungan antara ingin percaya kepada orang lain dan rasa ragu yang muncul karena pengalaman dulu sebelumnya. Betul, saya mulai merasa semakin sulit mempercayai orang lain, terutama setelah mengetahui orang tua saya sering berbohong. Itu tuh membuat saya meragukan kejujuran orang di sekitar saya. Jadi tidak pengalaman TASPA dengan kebohongan orang tua
kemampuan TASPA untuk percaya kepada orang lain, dan sekarang TASPA merasa terhalang untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain karena ketidakpercayaan itu. Tapi jika saya terus merasa seperti ini, saya tuh takut tidak bisa membangun hubungan yang sehat. Saya bahkan mulai menarik diri dari orang lain. Apakah TASPA merasa bahwa dengan menarik diri dari orang lain, TASPA merasa bisa mengatasi rasa takut TASPA, atau mungkin malah semakin memperkuat perasaan TASPA bahwa orang lain tidak bisa percaya? Saya masih marah dengan orang tua saya karena hubungan mereka rasanya seperti mereka tuh menghancurkan kepercayaan saya. Saya mengerti bahwa itu sulit, tapi apakah TASPA pikir terus menghindari untuk mencoba lagi, justru membuat TASPA kehilangan kesempatan untuk melihat apakah ada perubahan positif yang bisa terjadi? Mungkin, tapi saya takut kalau saya malah semakin merasa takut. Memang ada resiko, tapi apakah TASPA yakin bahwa dengan menarik diri dari orang lain, apakah TASPA benar-benar bisa mempercayai orang lain lagi? Sebenarnya saya juga mulai berpikir mungkin saya bisa coba memberi sedikit uang. Itu adalah hal yang baik ya, memberikan uang sambil tetap mengamati bagaimana dia merespon untuk melihat apakah ada perubahan yang nyata. Baik, TASPA, di sini kita akan menggunakan teknik bersih kosong ya. Sebelumnya TASPA boleh memejamkan mata terlebih dahulu. Baik, TASPA di depan terdapat kursi kosong. Coba TASPA bayangkan orang tua TASPA berada di kursi kosong tersebut, dan apa yang akan TASPA katakan padanya, bagaimana perasaan TASPA? Saya ingin bilang, kenapa kalian tidak bisa jujur saja? Ini sangat menyakitkan dan saya merasa kesulitan mempercayai orang lain. Coba lanjutkan bagaimana TASPA ingin orang tua TASPA merespon perasaan TASPA. Saya ingin mereka tahu kalau saya nggak bisa terus dibohongi, dan kalau mereka terus saja begitu berubah, saya mungkin akan sulit untuk mempercayai orang lain. Itu adalah perasaan yang sangat kuat, dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan TASPA kepada mereka. Apa yang TASPA harapkan bisa terjadi setelah TASPA mengungkapkan perasaan TASPA? Saya ingin bisa mempercayai orang lain lagi, tapi saya tidak tahu mulainya harus dari mana. Baik, sebelumnya TASPA boleh membuka mata kembali. Bagus ya, TASPA itu adalah pesan yang jujur. Apakah ada yang perlu TASPA katakan? Tidak. Baik, TASPA, mari kita tetapkan tujuan yang lebih jelas. Mungkin TASPA bisa memulai dengan perlahan memberi kesempatan kepada orang-orang yang sudah terlibat dan membangun kembali kepercayaan dengan mereka. Kita bisa fokus pada hal kecil ini dan melihat bagaimana perasaan TASPA setelah itu. Saya akan mencoba untuk memberi kesempatan pada teman dekat saya yang selama ini selalu jujur kepada saya. Itu langkah yang baik ya. Dengan memberi kesempatan pada orang yang sudah menunjukkan integritas, TASPA bisa mulai membangun kembali kepercayaan dalam hubungan. Kita bisa terus melacak perkembangan TASPA. Baik, TASPA, setelah sesi konseling ini, apakah TASPA merasa lebih siap untuk memulai langkah-langkah yang telah didiskusikan? Sudah siap. Baik, TASPA jika diskalakan, TASPA berada di skala berapa? Dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 TASPA merasa kurang baik, dan jika TASPA berada di skala 10, TASPA merasa lebih dari cukup. Skala 8. Baik, kita sudah membahas langkah-langkah yang bisa TASPA coba. Saya harap TASPA merasa lebih jelas dan siap untuk mengambil tindakan.
dan Teh Aspa bisa memulai dengan langkah yang tepat. Terima kasih, saya merasa lebih siap sekarang. Sama-sama.